Ya, kita masuk ke strategi. Setelah bisnisnya jelas apa, kemudian jangka waktu mencapai targetnya bagaimana, apakah mau buat reseller, tim reseller berapa. Oke, kita akan masuk ke strategi. Jadi, saya akan merangkum strategi itu jadi 5 menit saja. Gambaran besar biar kalian itu paham. Strategi itu kan ilmu marketing ya. Ilmu marketing itu mencakup apa? Ada copywriting, teknik closing, WA marketing, Instagram marketing, Facebook ads, Instagram ads, event. Ya, event itu kayak seminar besar gitu ya. Paid promote. Paid promote itu kita promo di akun-akun Instagram yang besar. Ada juga endorse, sebenarnya endorse dengan artis gitu kan. Iklan di TV itu juga marketing. Tim reseller, nah itu juga kita membangun tim reseller itu juga merupakan strategi. Kemudian ada branding dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman. Berbicara marketing itu sama kayak kita itu kuliah jurusan marketing S1, S2, S3. Itu kurang lebih 8 tahun ya. S3 jurusan marketing itu 8 tahun, bayangkan. Bagaimana itu kuliah 8 tahun itu sama dengan menjawab pertanyaan bagaimana cara menjual produk saya laris. Seperti itu. Tapi begini, saya akan kasih gambaran teman-teman ya. Kasih gambaran. Sebenarnya yang dilakukan oleh para ahli marketing tadi itu hanya dua hal ini, testing dan scaling. Testing dan scaling. Apa itu testing, apa scaling? Testing adalah ngetes, kalau scaling itu adalah menggandakan. Contoh begini, ini S3 jurusan marketing mengatakan seperti ini. Saya belajar dari banyak orang, kelas-kelas marketing mulai dari yang jelas sampai orang-orang yang nggak jelas, itu saya pelajari semua. Jadi pertama, tidak ada satupun strategi yang cocok untuk semua bisnis. Beda bisnis, beda strategi. Ya. Contoh, bisnis ayam geprek sama bisnis laundry itu strateginya beda. Ya. Bisnis ayam geprek sama bisnis ayam bakar itu meskipun agak mirip, tapi tetap akan ada bedanya. Jadi tidak ada satupun strategi ilmu yang bisa mencakup semua bisnis, sehingga beda bisnis beda strategi gitu. Nah, orang-orang yang ahli itu cara untuk menemukan strateginya seperti ini, dengan testing pertama. Testing itu apa? Misalkan nih, bisnis A. Nah, orang ini akan mentes ya. Dia akan menggunakan 3 strategi. Strategi pertama, strategi kedua, strategi ketiga. Tentu saja dengan campuran dari ini, copywriting ini, campuran dari ini sehingga dia menemukan 3 strategi yang berbeda. Dari ketiga strategi ini nanti akan ditemukan sebuah data, teman-teman. Jadi strateginya itu nanti kalau misalkan iklan dia iklan, tapi tidak akan banyak-banyak karena ini fase testing. Akan ditemukan ternyata dengan cara pertama rugi, cara kedua untung dikit, cara ketiga untung misalkan. Untungnya sekitar 20%. Oke, berarti yang paling bagus adalah cara ketiga. Strategi 1 dan 2 dihilangkan. Kemudian dia akan menggunakan strategi pembanding lagi. Dia menggunakan 3 strategi. Jadi ada 4 strategi, ya. Nah, apakah ketiga strategi ini bisa mengalahkan strategi yang untung 20%? Nah, nanti itu gimana cara untuk tahu? Ya dicoba, teman-teman. Apakah gagal? Ya pasti akan ada yang gagal. Nah, sehingga untuk menemukan satu strategi yang berhasil itu kadang minimal membutuhkan berapa ini berarti? Kan ini diseleksi ya. Berarti
2, 5. Ya. Jadi membutuhkan 5 gagal untuk menemukan satu strategi yang paling bagus. Gitu ya. Nah, baru strategi yang paling bagus ini dia scaling. Anggaplah kelimanya rugi semua gitu kan. Berarti dia udah rugi ya. Tapi dia menemukan satu strategi yang bagus dengan testing tadi. Testing ya. Kemudian satu strategi ini di scaling dengan dia. Iklannya diperbanyak, biaya budgetnya diforsir. Intinya diperbesar lah. Dengan budget yang wow, yang luar biasa pokoknya, karena udah terbukti berhasil. Nah, itu akan menutupi kegagalan yang awal-awal. Karena kan testing itu budgetnya kecil ya. Testing itu kecil, cuman untuk membuat percobaan mini gitu ya. Jadi kalau udah menemukan strategi yang tepat, baru di scaling. Jadi seperti itu cara main strategi. Jadi bukan teman-teman asal jualan gitu ya. Asal share produk. Nah, itu nggak jamin ya. Apalagi target kita 100 juta. Jadi memang berpikirnya harus profesional, benar-benar profesional seperti itu. Oke, tambah mumet, tambah bingung, oke. Selesaikan sampai akhir video ini, saya akan memberikan solusi nanti. Selesaikan sampai akhir. Pusing sekarang nggak apa-apa, dirangkum aja. Minimal kalian tahu bagaimana ruwetnya strategi. Itu memang nggak bisa dijawab dengan 1-2 paragraf ya. Itu sesuatu yang sangat komplit sekali. Belajar ilmu marketing aja berapa tahun tadi? 8 tahun ya. 7-8 tahun. Kalau di kuliah, kalau otodidak ya bebas lah. Tapi paling enggak menghabiskan sekitar 1000 jam pembelajaran. Oke. Kita lanjut ke faktor keempat, faktor terakhir.